Pemirsa, pekan ini Jaksa Penuntut Umum kembali menghadirkan saksi ahli untuk terdakwa Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Saksi ahli yang dihadirkan mulai dari ahli kriminologi, ahli forensik, ahli digital forensik, ahli hukum pidana, serta ahli psikologi forensik. Keterangan para ahli dinilai bisa meringankan maupun memberatkan para terdakwa. Di satu sisi, kriminolog menyatakan jelas telah terjadi pembunuhan berencana. Tapi di sisi lain, rekaman CCTV yang dihadirkan di sidang tidak menunjukkan Sambo memakai sarung tangan sebagai bagian dari rencana membunuh Yosua. Angin segar seolah bertiup ke kubu Sambo, terlebih dengan keterangan psikolog forensik yang menyatakan keterangan Putri soal pelecehan seksual di Magelang layak dipercaya. Namun tidak hanya kubu Sambo yang mendapat angin segar dari keterangan ahli, kubu Richard pun boleh jadi melambung harapannya saat ahli pidana menyatakan penghapusan pidana dapat diterapkan pada Richard. Apakah keterangan para ahli semakin memperkuat tuduhan pasal 340 tentang pembunuhan berencana atau justru bisa meringankan hukuman para terdakwa? Inilah kontroversi menelaah kesaksian ahli bersama saya, Zilvia Iskandar. Di dalam perencanaan itu pasti ada aktor intelektualnya, membuat skenario apa yang harus dilakukan oleh siapa. Bapak Ferdy Sambo memiliki kecerdasan di atas rata-rata, kemampuan abstraksi, imajinasi, dan kreativitasnya sangat baik. Berkaitan dengan alasan untuk penghapusan pidana. Kalau kita lihat ada yang dinamakan dengan daya paksa. Untuk membahasnya, pemirsa, sudah hadir 4 narasumber di studio. Yang pertama adalah kuasa hukum Richard Eliezer, Roni Talapesi. Selanjutnya kuasa hukum keluarga almarhum Brigadir Yosua, Yonatan Baskoro. Kemudian pakar hukum pidana, Jamin Ginting, dan pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Selamat malam Bapak-Bapak, terima kasih sudah hadir di kontroversi malam hari ini. Pemirsa, kami sampaikan kembali bahwa kami sebetulnya sudah mengundang kuasa hukum dari pihak Sambo maupun Putri, tapi tidak bisa hadir pada malam hari ini. Sebelum saya mulai, saya ingin menyampaikan bahwa salah satu bukti persidangan yang membuat kubu Sambo berada di atas angin adalah rekaman CCTV di rumah Saguling dan Duren 3 yang tidak menunjukkan Sambo Sambo menggunakan sarung tangan itu rontok dengan CCTV tadi. Bang Roni, tuduhan Richard selama ini soal Sambo memakai sarung tangan rontok sudah, kata Febri setelah melihat CCTV tadi. Benar tidak? Gini Mbak, terkait CCTV ya, kita lihat bahwa keterangan Richard Eliezer menyampaikan bahwa melihat Ferdy Sambo memakai sarung tangan itu di dalam rumah Duren 3. Richard Eliezer tidak pernah menyampaikan bahwa Ferdy Sambo itu memakai sarung tangan dari rumah Saguling. Keterangan Richard Eliezer adalah ketika di lantai 3, Richard Eliezer bersama Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, dia mendengar kata-kata PC menanyakan kepada Ferdy Sambo terkait bagaimana CCTV di Duren 3 dan bagaimana terkait sarung tangan. Jadi salah sekali kalau disampaikan bahwa seolah-olah klien saya menyampaikan bahwa Ferdy Sambo memakai sarung tangan itu dari rumah Saguling. Pertanyaannya Mbak, CCTV lantai 3 di mana rumah Saguling? CCTV lantai 2 di mana? Kalau ada CCTV tersebut, klien saya sudah sampaikan, mereka tidak akan bisa berbohong di pengadilan ini. Saya sampaikan yang pertama rumah Saguling. Yang kedua terkait yang di Duren 3. Keterangan yang menjelaskan bahwa Ferdy Sambo memakai sarung tangan adalah saudara Romer di depan rumah Duren 3. Tetapi kalau kita lihat CCTV-nya juga pun tidak jelas.
Kenapa? Itu tangannya Verdi Sambo itu masuk ke dalam saku ketika dia berjalan. Ini yang turun dari mobil? Turun dari mobil. Nah di situ terlihat bahwa ketika Romer sampaikan, dia melihat senjata AS jatuh, kemudian melihat Verdi Sambo memakai sarung tangan sebelah kanan. Tetapi itu kan terlihat bahwa CCTV itu mobil menghalangi CCTV. Dan ketika Verdi Sambo berjalan, itu tangannya setengahnya itu masuk ke dalam kantong celana sebelah kanan. Yang kami sampaikan bahwa ketika masuk ke dalam kantong sebelah kanan, itu terlihat bahwa dia melepas. Melepas kalau dugaan kami ya, bahwa dugaan. Bahwa dia melepaskan sarung tangan tersebut. Tetapi begini, yang kita harus lihat bahwa dari awal saya sampaikan kualitas saksi, mana yang perlu dipercaya. Nah, kalau seandainya seperti ini seolah-olah mereka mau menyudutkan Richard Eliezer karena apa? Terkait dengan status GC-nya dia. Mereka mencoba membangun opini sehingga seolah-olah bahwa Richard Eliezer ini tidak kredibel, tidak konsisten menyampaikan keterangannya. Padahal fakta persidangan, siapa di sini yang berbelit-belit, siapa yang tidak konsisten, siapa yang tidak kesesuaian. Kan sudah terlihat di persidangan. Kemarin PH Sambo itu senyum-senyum ya ketika melihat di CCTV tidak bisa menampilkan Sambo memakai sarung tangan. Nah, Bang Jamin, pertanyaan saya adalah, apakah bukti CCTV yang dihadirkan di persidangan, karena banyak juga yang tidak dihadirkan di persidangan karena sudah tercecer katanya. Apakah bukti khususnya Sambo tidak memakai sarung tangan itu bisa menyelamatkan Sambo dari ancaman maksimal 340? Ya, kalau terkait dengan CCTV itu kan bukan alat bukti, itu namanya barang bukti. Nah diterangkan oleh seorang ahli, baru itu nanti bisa keterangan ahli itulah sebagai keterangan alat bukti. Nah kalau CCTV-nya sendiri barang bukti. Nah permasalahan itu barang bukti itu harus utuh didapatkan dari sumber yang terpercaya. Nah kalau alat bukti itu, barang bukti itu didapat berupa USB yang dikopi dari suatu tempat yang tidak tahu dari mana pengopiannya, bukan dari DVR-nya langsung, itu pertanyaannya akan berbeda dengan kalau diambil dari DVR. Jadi ada keyakinan itu asli, originalitasnya diakui begitu. Nah kalau kita lihat CCTV itu kan satu sebenarnya rekamannya semua, satu hard disk. Satu hard disk untuk semua satu rumah begitu. Jadi harusnya semua itu secara utuh dijelaskan. Tapi kemarin kelihatannya hanya untuk menzooming saja. Nah apakah pengaruh CCTV ada sarung tangan atau tidak sarung tangan, itu bukan tempat kejadian perkara. Tempat kejadian perkaranya ada di Duren 3. Di dalam rumah? Di dalam rumah. Jadi bisa saja sepanjang jalan ke rumah, mau masuk ke rumah, dalam rumah, itu bisa saja sarung tangannya digunakan. Pakai atau tidak pakai sarung tangan sebetulnya penting atau tidak dalam pembuktian pembunuhan berencana? Kalau konteksnya sarung tangan itu kan dalam rangka mempersiapkan suatu tindak pidana. Artinya perencanaan itu sudah ada sebelum dilakukan itu dengan mempersiapkan alat untuk melakukan tindak pidana. Jadi itulah yang ingin dikejar. Sebenarnya salah satu unsur ya, bukan satu-satunya unsur. Ini salah satu unsur adalah sarung tangan. Tetapi unsur lain kan juga banyak. Contohnya perencanaan di lantai 3, contohnya di situ yang dilihat oleh Eliezer tentang adanya rencana atau memberikan perintah untuk melakukan pembunuhan dengan memberikan uang dan juga handphone. Itu kan sudah dapat dikatakan sebagai bentuk perencanaan juga untuk melakukan eksekusi begitu. Nah ini merupakan elemen-elemennya banyak. Jadi itu salah satu elemen aja saya kira. Baik, menurut saksi ahli kriminologi Prof. Mustafa, kasus pembunuhan Yosua itu termasuk kategori pembunuhan berencana. Kita simak pernyataan selengkapnya. Kalau pembunuhan berencana ada cukup waktu antara tindakan yang memprovokasi pelaku dengan tindakan melakukan pembunuhan. Artinya saudara menilai bahwa itu sudah pasti berencana? Pasti berencana. Pasti berencana. Baik. Kubu Sambo berdalih tidak ada perencanaan. Ini berbeda ya dari keterangan ahli. Tindakan Sambo mendatangi rumah Duren 3 itu adalah aksi spontan karena tersulut emosinya, padahal Sambo sebelumnya hendak main badminton dan berencana untuk minta klarifikasi kepada Yosua pada malam hari. Menurut Prof. Mustafa tadi, meski tidak ada perencanaan sekalipun, tetap
termasuk pembunuhan berencana karena ada upaya menghilangkan barang bukti setelah peristiwa penembakan Yosua. Benarkah begitu, Bang Jamin? Jadi post factumnya itu kan setelah kejadian itu menghilangkan barang bukti itu merupakan elemen lain dari suatu perencanaan. Bisa saja perencanaan itu bagaimana menggunakan alat, bagaimana tempat kejadian akan dilakukan, dan setelah itu bagaimana menghilangkan jejak. Nah itu kan bagian dari suatu kegiatan. Tapi bisa aja orang contohnya mengatakan, loh karena sudah melakukan tindak pidana dia khawatir takut diketahui, pada saat itu dia juga direncanakan. Jadi perencanaan itu tadi kan faktornya ada ketenangan dalam melakukan suatu perencanaan. Ketenangan suatu perencanaan itu tidak selalu difokuskan kepada ahli psikologi. Bahwasanya dia tenang atau tidak tenang tergantung. Kalau psikologi bilang tidak tenang berarti dia itu bukan pembunuhan berencana. Kalau tenang itu bukan. Itu dilihat dari berbagai elemen. Elemennya contohnya ada saksi yang melihat dia mempersiapkan itu, ada yang lain. Jadi bukan hanya kalau ahli pidana sebelumnya kan selalu mengatakan dikaitkan dengan psikologi. Jadi seakan-akan psikologi lah yang menentukan ketenangan seorang melakukan perbuatan. Itu bukan. Itu selalu dilihat dari berbagai faktor begitu. Jadi saya kira ketenangan melakukan tindak pidana, alat yang digunakan itu menjadi faktor utama dalam perencanaan, tapi bukan itu satu-satunya. Termasuk tadi ya, bukan dia mengatakan setelah melakukan suatu perbuatan pidana bagaimana menghilangkan, itu dianggap sebagai perencanaan. Perencanaan itu the whole kegiatan, activity mulai dari awal sampai akhir dia melakukan suatu perencanaan itu. Ada pendapat yang berbeda dari ahli hukum pidana, Mahrus Ali, ini memang ahli hukum pidana yang didatangkan oleh kubu Sambo ya. Kita simak pernyataannya. Ketika melaksanakan kejahatan, itu harus disengaja. Artinya apa? Kalau A, B, C, maka harus ada pembagian peran di sini. Dan pembagian peran itu bukan karena kebetulan. Memang sudah disepakati sebelumnya. Dan pembunuhan ini nggak mungkin. Kesimpulannya adalah menurut ahli hukum pidana Mahrus Ali, pembunuhan Yosua tidak memenuhi unsur pembunuhan berencana. Tanggapan dari Mas Yonatan. Ya baik, menurut saya tentu itu sangat membuktikan sekali sebetulnya unsur pembunuhan berencana itu telah terpenuhi. Karena dari kami melihat kalau pembunuhan berencana ini harus memperhatikan dua hal terutama. Yang pertama terkait dengan ada peristiwa terdahulu. Dan ini jika disesuaikan dengan fakta di persidangan, FS dan kawan-kawan mengatakan bahwasannya ada peristiwa. Jadi yang mau saya sampaikan adalah ada peristiwa terlebih dahulu. Entah peristiwanya itu apa, ya walaupun yang sekarang diangkat itu adalah pelecehan yang tidak mendasar itu, ya. Kemudian yang kedua sesuai dengan apa yang disampaikan oleh saksi ahli pidana yang tadi bersaksi di persidangan, bahwasannya jika ada waktu tenang atau cukup waktu untuk berpikir. Nah kalau kita melihat tarikannya ke fakta persidangan, bagaimana dengan keterangan-keterangan saksi, ya. Di situ kan kita ketahui bersama bahwasannya sempat ada rapat terlebih dahulu. Dan di situ direncanakan bagaimana siapa yang menembak, di mana ditembak, lalu setelah melakukan eksekusi harus seperti apa. Ini menurut saya sudah matang dan pembagian perannya sudah jelas. Menurut saya ketika saya melihat keterangan para saksi sudah jelas karena Sambo sudah menyetel begitu harus di Duren 3 ya. Terus kemudian diperkuat juga dengan ahli kriminolog yang dibilang kenapa harus main bulu tangkis kalau sudah tahu perkosaan. Nah ini kan sudah tidak relevan sebetulnya apa yang disampaikan oleh para terdakwa dan justru keterangan para saksi ahli ini sangat memberatkan FS menurut saya. Oke, sebetulnya harus ada pembagian berencana, pembagian peran untuk disebut sebagai pembunuhan berencana. Pembagian peran itu sudah jelaskah sebetulnya Bang Roni? Ya, terkait dengan pembagian peran kan sudah ada, BAP-nya Ricky Rizal sudah sampaikan kan bahwa dia walaupun ya kita juga melihat apakah dia ditawarkan atau perintah, tetapi kan di situ sudah ada peristiwa pidananya itu kan. Kemudian ketika sampai di rumah Saguling, kemudian ada waktu 1 jam yang PC sampaikan makan siang, kemudian di situ FS nyampai. Tapi itu 1 jam kemudian klien saya dipanggil ke atas, di mana lantai 3 itu tidak sembarangan orang masuk tanpa si izin dari
FS atau PC, karena itu ruang keluarga dari PC ya. PC sampaikan seperti itu. Kemudian naik ke atas, kemudian terbukti di persidangan adanya lemari senjata, di mana lemari senjata ini untuk menjelaskan bahwa kotak peluru itu dari lemari senjata, karena kita tanyakan juga. Tetapi di rekonstruksi lemari senjata itu sudah bersih, sudah tidak ada. Tetapi sudah disampaikan oleh PC dan FS ada lemari senjata. Kemudian ada diskusi di situ, kemudian perintah keluar kepada Richard Eliezer. Menurut saya pembagian peran yang diperintahkan oleh Ferdy Sambo sudah jelas ya. Kemudian klien saya turun ke bawah berdoa, tiba-tiba mereka sudah ada di dalam mobil. Klien saya dipanggil terakhir, kemudian ada ART Agus yang memanggil, kemudian mereka menuju Duren 3. Dan memang menurut Richard Eliezer, Putri juga menjadi bagian, sudah dibagi perannya ketika dia harus ke Duren 3 dengan alasan isolasi. Karena memang Putri di situ ditempatkan skenario pelecehan seksual ditempatkan di Duren 3 pada saat itu. Iya. Jadi penting peran Putri yang ada di situ. Iya, karena kita kan sempat tanyakan juga kepada saudara FS kan, Ferdy Sambo, kalau seandainya ada peristiwa yang besar, kenapa Anda membiarkan istri Anda isoman dengan tidak tahu dengan siapa? Kan dia sempat sampaikan dia tidak tahu dengan siapa. Jadi menurut kami tidak masuk logika. Baik. Gitu Mbak Silvi. Oke, menurut ahli kriminologi Prof. Mustafa, ada relasi kuasa yang cukup timpang antara FS dengan Richard Eliezer, sehingga ketika diperintah untuk menembak Yosua sangat sulit bagi Richard Eliezer untuk menolak perintah tersebut. Kita simak pernyataannya. Status sebagai bawahan itu yang menyebabkan tidak bisa atau kemungkinan kecil untuk menolak perintah. Dari relasi kuasa menjadi relasi yang lebih bersifat intens seperti keluarga. Tingkat kepatuhannya Richard tinggi terhadap apa? Figur otorita. Baik. Mas Reza, jika relasi kuasa itu adalah hal yang tidak bisa dihindari atau kita katakan di luar kendali Richard Eliezer, tapi ada pemeriksaan psikologi forensik yang menyatakan kepatuhan Richard itu tinggi ya terhadap otoritas, bahkan untuk hal yang salah. Apakah sifat kepatuhan tinggi yang berasal alami dari Richard itu dapat dipandang hakim sebagai kesalahan pribadi Richard? Pada dasarnya saya tidak begitu bersepakat bahwa kemudian seorang terdakwa akan dinilai berdasarkan kepribadiannya. Yang saya sepakati adalah apabila kontribusi psikologi forensik itu berbicara atau berbagi perspektif tentang proses psikologis pemunculan perilaku jahatnya, bukan pada kepribadiannya. Karena kalau kepribadian seolah-olah manusia akan terkunci selama-lamanya dalam kondisi sedemikian rupa dan tidak akan pernah berdinamika, tidak akan berubah sama sekali. Ketika seorang terdakwa mengatakan bahwa saya tidak bisa menghindar atau ini adalah saya lakukan karena saya tertekan, pengujiannya relatif sederhana. Ada 3 tahap saja. Pertama, harus dipastikan terlebih dahulu apakah tekanan itu secara objektif ada atau subjektif saja. Tafsiran keliru misalnya. Kalau objektif ada, maka masuk ke tahap kedua. Bahwa adakah kesempatan, kemungkinan, kemampuan, keberanian, kepercayaan diri, instrumen, peralatan bagi yang bersangkutan untuk lolos dari tekanan tersebut. Kalau ternyata tidak ada, masuk ke tahap yang ketiga. Resiko apa? Konsekuensi apa yang akan dia alami seandainya dia mengelak, dia membangkang, dia menentang tekanan tersebut. Kalau resikonya negatif, maka kita simpulkan dari awal. Yang bersangkutan ini, yaitu Richard Eliezer, memang sungguh-sungguh berhadapan dengan tekanan yang objektif ada, bukan halusinasi, bukan delusi, tapi ada tekanan itu. Dia tidak punya kemampuan, dia tidak punya kepercayaan diri, tidak punya kewenangan untuk menghindar dari tekanan orang yang notabene pangkatnya sangat tinggi, dan dia akan berhadapan dengan resiko maut, konsekuensi yang amat sangat buruk apabila dia menentang tekanan tersebut. Sah sudah, masuk akal. Hakim boleh jadi akan teryakinkan bahwa orang ini melakukan penembakan tak lain tak bukan memang karena berada di bawah tekanan yang tidak bisa dia hindari, yang justru akan bisa beresiko amat buruk kalau dia menentang itu. Baik, oke, kita berikan tepuk tangan rekan-rekan. Pemirsa, sidang pekan ini juga menghadirkan 2 dokter forensik yang mengotopsi jasad Yosua sebelum dan pasca ekshumasi. Mengapa ada perbedaan hasil dan apakah hasil forensik Yosua bisa memberikan petunjuk ada luka tembak lain selain dari pistol Richard Eliezer? Kontroversi akan mengulasnya sesaat lagi. Dari 7 buah luka tembak masuk yang kami temukan, ada 2 yang bersifat fatal menimbulkan kematian, yaitu luka tembak pada dada sisi kanan, yang kedua luka tembak masuk yang ditemukan pada kepala bagian belakang sisi kiri.
Pemirsa, ada dua ahli forensik yang dihadirkan dalam persidangan minggu ini untuk menjelaskan bagaimana kondisi jasad Yosua. Yang pertama adalah ahli forensik dan mediko-legal dari Rumah Sakit Polri, Dr. Farah Pribadadi Karo. Dan yang kedua adalah Ketua Tim Forensik Otopsi Ulang Yosua, Dr. Ade Firmansyah Sugiharto. Apa hasil dari forensik Yosua? Kita lihat bersama di sini. Kami membuat perbandingan antara hasil pertama, yaitu pada tanggal 8 Juli 2-6 jam setelah Yosua meninggal dunia. Kemudian yang kedua adalah ketika tanggal 27 Juli ketika dilakukan ekshumasi dan kemudian diotopsi ulang. Jadi pada hasil forensik yang pertama ditemukan 7 luka tembak masuk dan 6 luka tembak keluar. Ya. Luka tembak masuk ada kepala belakang sisi kiri, bibir bawah sisi kanan, puncak bahu kanan, dada sisi kanan, pergelangan tangan kiri sisi belakang, kelopak bawah mata kanan, dan jari manis tangan kiri. Sementara hasil forensik yang kedua, 5 luka tembak masuk, 4 luka tembak keluar. Tembak masuk ada kepala belakang sisi kiri, bibir bawah sisi kiri, puncak bahu kanan, dada sisi kanan, dan lengan bawah kiri sisi belakang. 2 luka tembak yang fatal hingga menyebabkan kematian ada 2. Peluru masuk dari kepala bagian belakang sisi kiri dan yang masuk di dada sisi kanan tembus ke paru kanan. Bersama kita saat ini sudah ada Dr. Ade Firmansyah, Ketua Tim Forensik untuk Otopsi Ulang Yosua. Selamat malam, Dokter. Selamat malam. Dokter, terima kasih sudah hadir. Ada sedikit perbedaan hasil otopsi pertama dengan otopsi ulang. Kenapa bisa demikian, Dok? Ya, jadi perlu saya jelaskan bahwa dalam setiap pemeriksaan forensik, baik itu yang pertama maupun yang kedua, selalu kita laksanakan dengan cara maupun dengan teknik-teknik yang semaksimal mungkin. Yang pertama tentu dilaksanakan dengan kondisi jenazah masih segar. Ya. Jadi bentuk-bentuk luka, ciri-ciri luka masih dapat dilihat dengan jelas. Sedangkan pada yang kedua tentunya sudah dilakukan tindakan pengawetan jenazah, sudah mengalami pembusukan, sudah sekian hari ya tentunya pasti luka sudah dilakukan rekonstruksi juga sehingga bentuk luka tidak sama. Namun di sini kita lihat tentu ada hal kenapa harus kita lakukan yang kedua. Banyak ada informasi tentang adanya beberapa luka-luka lain selain luka tembak yang harus kita konfirmasi. Termasuk dugaan penyiksaan. Dugaan tersebut. Dan yang berikutnya adalah juga kita harus lihat juga apakah betul yang dikerjakan oleh yang pertama itu ternyata konsisten atau tidak. Jadi di sini kita lakukan dengan cara yang terbaik, yaitu tidak hanya dengan secara makroskopik, tapi kita juga dengan bantuan alat pencahayaan serta dengan melakukan pemeriksaan jaringan. Di sini kita lihat bahwa sebetulnya ada nilai tambah yang bisa kita berikan sekalipun pada jenazah yang kedua, tapi kita ada satu nilai tambah yang memperkuat. Pertama adalah bahwa betul seluruh luka itu intravital. Namun ada satu luka tembak yang memang terjadi belakangan, yaitu luka tembak yang berada di belakang kepala sisi kiri. Kenapa? Karena dari 4 luka tembak lainnya, luka tembak masuk lainnya itu kita lihat ciri-ciri lukanya serta tepi lukanya itu secara makroskopik jelas sekali intravitalitasnya. Ketika darah yang berada di sekitar luka terkena cairan pengawetan jenazah, tentunya dia akan berwarna hitam. Sedangkan yang di belakang kepala itu tidak, dia berwarna putih, pucat. Sehingga kami curiga di sana dan kita ambil sampel jaringannya. Dan ternyata pada saat pemeriksaan pun juga masih menunjukkan reaksi intravital, namun tidak sebanyak yang 4 lainnya. Sehingga kita simpulkan bahwa ini adalah luka tembak yang terakhir. Terakhir, yang di kepala ya? Nah, dan terkait dengan apakah 7 dan 5 luka tembak masuk, jadi sebetulnya saya bisa sampaikan seperti ini. Di sini saya bawa contoh gambar ya. Contoh gambar. Ini bukan dari jasad Yosua ya? Ini contoh gambar. Kalau kita sebut sebagai luka tembak masuk, itu pasti ada bentuknya seperti ini. Ada lubang serta ada klim lecek di sekitarnya. Yang di sini tampak berwarna hitam. Ya. Ini kenapa hitam? Karena darah. Ya. Jadi kalau kita ketemu bentuk luka seperti ini, maka kita bisa simpulkan ini adalah luka tembak masuk. Nah kalau kita lihat di bagian kelopak bawah mata kanan maupun yang di lengan bawah kiri sisi, yang di jari manis itu sendiri tidak menunjukkan ciri-ciri seperti ini. Tidak ada lubang berwarna hitam seperti itu. Nah justru yang berada di pipi kanan itu kita lihat itu jelas sekali bentuknya adalah persegi dan mendatar. Jadi kalau kita lihat ini sebagai luka tembak masuk, maka kalau misalnya dia masuk, tidak mungkin anak peluru itu masuknya mendatar begini. Ya kan, dia berarti ketika dia keluar dari sini, keluar dari hidung,
membentur kepada lantai dan kemudian ricochet ke atas sehingga akhirnya masuk ke sebelah sini. Jadi ricochet memantul maksudnya ya? Pada saat pemeriksaan pertama berarti masih tampak adanya lubang. Namun pada saat pemeriksaan kedua karena sudah diformalin, jadi lubang itu sudah tidak tampak lagi. Tapi sebetulnya yang sama adalah bahwa yang ini adalah sebuah ricochet. Gitu. Sedangkan yang ketika kita lihat yang di lengan bawah kiri itu sebetulnya yang di jari manis tidak menunjukkan gambaran seperti ini lagi. Namun secara kedokteran forensik, alur lintasan anak peluru yang masuk melalui lengan bawah kiri sisi belakang dan kemudian keluar melalui lengan bawah kiri bagian depan, itu dia akan defleksi sebanyak 7 derajat setidaknya, sehingga akhirnya bisa menyebabkan kerusakan di lengan jari manis maupun jari kelingking. Nah, anak peluru sendiri itu keluar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Sehingga sedangkan tulang manusia itu akan hancur atau patah dengan force sebesar 6.000 Newton. Jadi kalau misalnya ini direct hit, anak peluru jari manis ini direct hit dari sebuah anak peluru, pasti hancur. Dengan tulang yang sekecil itu. Oke, dokter, saya ingin fokus ke luka yang di kepala ya. Dokter tadi sudah mengatakan dipastikan bahwa luka tembak di kepala itu adalah tembakan terakhir. Pertanyaan saya selanjutnya, jika dilihat dari luka di kepala, apakah bisa dipastikan bahwa itu dilakukan dari jarak dekat? Dan kalau jarak dekat, sedekat apa? Kalau jaraknya dari bentuk lukanya kita sudah tidak bisa lagi tentukan, tapi setidaknya lebih dari 30 cm. Nah, yang jelas adalah arah masuknya dan kemudian dia keluar dari hidung itu memantul. Jadi artinya posisi jenazah almarhum sudah berada di atas lantai dengan posisi tertelungkup. Karena ketika dia keluar dari hidung, kemudian dan bersesuaian dengan adanya coakan di lantai yang ditujukan oleh kemarin pada saat sidang oleh teman dari Inavis, ahli dari Inavis, dan itu coakan itu menunjukkan bahwa memang terus telah membentur dan kemudian terjadi ricochet ke atas. Jadi posisi dia sudah berada di tertelungkup di lantai. Pertanyaan saya Bang Roni kemudian, Richard menembak kepala Yosua atau tidak? Tidak. Karena Richard sampaikan setelah dia menembak dia diam di tempat. Yang maju itu adalah Ferdi Sambo. Dia hanya geser ke sebelah kanan. Gitu loh. Itu dari situ. Dan tapi kalau keterangannya itu jaraknya dekat. Ricky Rizal juga menyampaikan bahwa Ferdi Sambo maju. Kuat Ma'ruf juga menyampaikan Ferdi Sambo maju. Keterangannya Kuat Ma'ruf sempat sampaikan, Bapak sempat nengok-nengok ke belakang, saya takut saya ditembak. Meskipun mereka tidak bilang Sambo ikut menembak, tapi mereka bilang Sambo ikut maju. Ikut maju. Dan tembakan di kepala hanya bisa dilakukan tadi dari jarak dekat. Iya, itu kan saya sudah tanyakan juga ke Inavis. Di BAP-nya ahli Inavis itu menjelaskan kan, saudara Ferdi Sambo maju, kemudian di dekat tangga, itu yang tembakan itu yang ke bawah, yang ke keramik gitu. Itu sudah saya tanyakan. Baik. Sebelumnya kan Richard mengatakan bahwa dia hanya menembak 3-4 kali ya, Bang Roni. Pertanyaan saya ke Dokter Ade, apakah tembakan sebanyak 3-4 kali itu bisa menghasilkan lebih dari 4 luka tembak yang masuk? Ke dalam hal ini kan 5 luka tembak. Betul. Apakah bisa menghasilkan lebih dari itu? Ya kalau 5 luka tembak masuk bisa dihasilkan oleh yang kurang dari 5 karena mungkin tembus ya, true and true. Sama seperti luka tembak di jari manis itu bisa diakibatkan oleh satu anak peluru yang menembus dari lengan bawah kiri bagian belakang, menembus ke depan dan mengenai jari. Jadi itu dari satu anak peluru saja. Namun yang nggak mungkin adalah bila luka tembaknya kurang. Tapi kalau kita lihat dari sini, kalau dari pola luka yang ada dari kepala, bibir, kemudian bahu, puncak bahu kanan, dada kanan, tidak mungkin kurang dari 5. Karena semuanya tempatnya berbeda-beda. Kecuali yang tadi keluar dari hidung dan kemudian menembus pipi kanan dan kelopak bawah mata kanan, serta keluar dari lengan bawah dan kemudian mengenai jari. Nah itu memang masih secara kedokteran itu masih masuk dalam alur lintasannya. Nah namun satu hal yang ingin saya sampaikan begini, sebetulnya semua bukti sekarang sudah tertera ya di depan majelis hakim. Sudah disajikan alat bukti itu jelas. Dan sebetulnya kita bisa lihat dari otopsi yang pertama ketika bentuk luka itu masih jelas. Kalau tadi kemarin disampaikan dari ahli dari Inavis tentang sketsa arah tembakan ya. Sebetulnya kita akan lihat bila alat luka tembak itu masuk dengan jarak tertentu, maka kemudian dia akan menimbulkan bentuk yang seperti ini. Jadi kelim lecet yang berada di sini akan menjadi lebih panjang dan ini menunjukkan bahwa
anak peluru itu masuk dari arah yang klim lecetnya panjang. Nah sebenarnya jadi temuan pada tubuh jenazah itu, temuan luka ini pada otopsi yang pertama sebenarnya bisa diklopkan dengan hasil sketsa dari Inavis kemarin. Saya ingin bertanya sedikit boleh Mbak dengan Pak Dokter. Yang ingin saya tanyakan yang pertama itu apakah ada luka lain selain luka tembak atau terkena lintasan peluru, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dari tadi kan kita bahas dari perut ke atas. Bagaimana dengan luka yang ada di lipatan kaki bawah dan di kaki itu kan kita juga belum tahu, kita juga ingin mendengar penjelasan dari Pak Dokter dan yang ahli begitu. Baik, oke, boleh dijawab nanti Dokter Ade, kita harus jeda sejenak, pemirsa, kontroversi akan kembali sesaat lagi. Ada pernyataan dari kuasa hukum keluarga almarhum Brigadir Yosua kepada Dokter Ade yang melakukan otopsi ulang kepada jasad Yosua. Pertama, soal adakah luka lain selain luka tembak. Yang kedua, soal luka dari tengah sampai bagian bawah itu ada, terlihat ya di beberapa foto yang beredar itu ada luka. Itu luka apa? Baik, jadi saya bisa jelaskan begini. Berdasarkan informasi yang memang waktu itu memang harus kita gali. Dan kemudian kita peroleh dari kuasa hukum almarhum. Kemudian kita dalami, kita lakukan pemeriksaan. Dari dada kita secara makroskopik maupun dengan aspek pencahayaan forensik kita tidak menemukan adanya luka. Kemudian kita konfirmasi lagi, kita ambil jaringannya dan kemudian kita lakukan pemeriksaan histopatologi forensik dan ternyata itu juga bukanlah luka. Baik itu di dada, ya kanan atau kiri, lipat lutut serta di tungkai bawah kiri sisi dalam yang waktu itu juga memang tampak berwarna kemerahan ya. Sebetulnya kita mesti lihat begini, pada saat kita lakukan pemeriksaan otopsi itu adalah kita lakukan pemeriksaan saat itu dan kemudian kita perlu lakukan pendalaman dengan pemeriksaan-pemeriksaan penunjang. Secara awam orang akan melihat bisa saja itu sebuah luka. Karena terlihat lebam gitu ya? Ya, termasuk yang waktu itu juga dilihat, kita juga melihat di bagian punggung sisi kanan dan kiri. Itu yang sebenarnya tidak ada di informasi dari penasihat hukum, namun sudah kita lihat juga ada, namun kita lakukan pemeriksaan saat itu, kita sayat kita sayat dan kemudian kita siram dengan air. Namun pada saat penyayatan pun sudah tampak bahwa jaringan di bawahnya tampak pucat. Jadi itu bukanlah sebuah luka. Sedangkan yang berada di bawah kaki itu juga sebuah tampak jaringan tungkai bawah yang sudah mengalami pembusukan. Kenapa demikian? Karena memang jenazah ini diformalin dan namun formalin sendiri atau cairan pengawetan jenazah itu tidak serta-merta menghentikan pembusukan. Dia hanya menghambat sehingga beberapa bagian di mana distribusinya tidak lancar pasti akan mengalami pembusukan. Begitu. Bang Roni, sejauh mana keterangan dari ahli forensik ini bisa memperkuat keterangan Richard bahwa dia hanya menembak dari jarak cukup jauh dan bukan dari jarak dekat? Iya Mbak, yang menarik kan dari persidangan kemarin kan rekan kita dari pengacaranya FS ini kan menanyakan tembakan mematikan itu di mana? Di dada atau di kepala? Sehingga saya jadi waktu saya hadir saya lihat kok malah dia ngejar yang dada gitu loh. Jadi pertanyaan buat kita kan kenapa dia tidak kejar yang kepala? Karena gitu. Dada itu diduga dari pistolnya Richard. Tetapi kenapa nggak sebut aja sekalian yang di kepala dari Richard Eliezer juga, tetapi kemarin dikejar. Kayak kita tanyakan kepada ahli kan, yang seketika mati itu di mana? Antara kepala atau dada? Itu kepala gitu, itu dijawab oleh ahli. Jadi begini, terkait dengan penembakan di Duren 3, klien saya sampaikan bahwa Ferdi Sambo maju ikut menembak. Ricky Rizal juga sampaikan Ferdi Sambo ikut maju menembak. Kuat Maruf menyampaikan ikut maju menembak. Gini Mbak, jadi gini, klien saya menembak, kemudian klien saya geser gitu kan. Ferdi Sambo itu maju. Jadi logikanya sederhananya gini Mbak, itu kan almarhum di situ. Untuk nembak kepala kan nggak mungkin klien saya yang gini loh, ngeker gini loh. Ngeker kepala gini, dang gitu kan. Nggak mungkin. Kan yang maju ini kan Ferdi Sambo. Makanya kemarin kita sudah tanya kepada ahli Inavis yang penembakan yang itu dari pistol siapa FS, itu sudah dijelaskan. Gitu loh Mbak. Nah pertanyaannya Bang Jamin, Sambo ikut menembak Yosua atau tidak? Penting tidak dalam pembunuhan berencana? Ya, jadi kalau konteks pembunuhan berencana tadi sudah dikatakan ada persiapan yang cukup tenang untuk melakukan perbuatan itu, ada alat yang digunakan dipersiapkan untuk melakukan tindakan itu. Apakah Sambo menembak atau tidak menembak,
karena dia merupakan manus domina, artinya orang yang memiliki directing mind, maka kekuatan hukuman itu ada pada dia. Kalau dia menembak, maka itu akan menambah pemberatan terhadap hukumannya. Tapi pemberatan ya? Iya, pemberatan. Bukan berarti kalau dia tidak menembak, perbuatan 340-nya hilang. Bukan seperti itu. Jadi pembuktian 340, perencanaan terbukti, penambahan hukuman, karena selain dia manus domina tadi, mempunyai directing mind-nya langsung, dia juga sebagai eksekutor. Akhirnya hakim menilai ini adalah sesuatu kekejian dalam melakukan suatu perbuatan pembunuhan berencana, sehingga pantas untuk dihukum seberat-beratnya. Oke. Itu aja. Baik. Selanjutnya saya ingin memutarkan ada beberapa ahli yang dihadirkan, salah satunya adalah ahli psikologi forensik Reni Kusumo Wardani. Kita simak pernyataannya. Di dalam laporan kami ada satu simpulan yang berbunyi bahwa keterangan Ibu Putri Chandrawati terkait dengan peristiwa kekerasan seksual yang dialaminya di Magelang itu bersesuaian dengan indikator keterangan yang kredibel. Itu ada 7 indikator. Jadi pada waktu itu dari saudara Ricky dan saudari Richard mengatakan dapat telepon ibu menangis pada saat yang bersesuaian. Kemudian Ibu Susi mendengar Ibu PC menangis. Kemudian ada pintu yang dibuka dan ditutup kembali. Kemudian ada informasi dari Pak Kuat bahwa Joshua selingkuhan. Mas Reza, 7 indikator keterangan kredibel terpenuhi. Apakah dengan begitu cerita Putri soal pelecehan seksual di Magelang layak dipercaya hakim? Ahli psikologi forensik juga menyebut ihwal freeze, bahwa PC ini selaku orang yang mengklaim sebagai korban perkosaan melakukan freeze. Perbedaannya adalah fight, flight, dan freeze. Ketiganya menunjukkan aktivitas. Fight berarti dia berhadapan dengan pelaku, flight dia menjauh dari pelaku, freeze dia tidak bisa melakukan apapun terhadap pelaku, dia diam di tempat. Ketiga aktivitas ini harus kita pahami tidak boleh terlepas sama sekali dari emosi yang melatari aktivitas tersebut. Emosi yang melatari perilaku tersebut. Emosi cuma satu dalam situasi kalau orang diperkosa. Ketakutan yang amat sangat. Tapi sekarang mari kita bayangkan. Kalau kita anggaplah bahwa PC itu melakukan freeze, dia diam sebagaimana dikatakan oleh ahli. Beberapa menit kemudian apa yang dia lakukan? Dia minta bertemu dengan orang yang dia sebut melakukan perkosaan itu. Tidak konsisten penjelasannya. Bahwa kalau kemudian dia minta bertemu dengan orang yang melakukan perkosaan tersebut, seolah-olah itu adalah fight. Kalau dia memang fight, mengapa tidak dia lakukan? Justru dia tanda petik berdiam diri ketika katanya dia dibanting, ketika katanya dia diancam, bahkan sampai akhirnya kemudian diperkosa. Tidak masuk akal bagi saya untuk memahami bahwa di satu sisi PC disebut mengalami freeze, tapi beberapa menit kemudian dia berinisiatif bertemu dengan orang yang disebut memerkosanya. Apakah seorang korban kekerasan seksual tidak mungkin melakukan tiga itu bersamaan? Mungkin, tapi mari kita pahami tahap demi tahap proses pemulihan seseorang yang diperkosa. Saya tidak bicara trauma secara umum, saya bicara trauma akibat perkosaan. Tahap pertama pemulihannya adalah bagaimana seorang korban mengatasi ketakutannya. Kalau tahap ini berhasil dilewati dengan baik, masuk ke tahap pemulihan kedua, yaitu memulihkan kembali ingatannya tentang peristiwa traumatis tersebut. Kalau ini pun bisa dia lewati dengan lancar, baru dia masuk ke tahap ketiga, yaitu menjalin kembali relasi sosial. Tentu kita pahami, relasi sosial itu adalah relasi sosial yang sifatnya mendukung, mengobati, memberikan simpati, bukan relasi sosial dengan orang yang disebut melakukan perkosaan terhadap dirinya. Oke, bagaimana tanggapan dari Mas Yonatan? Boleh disampaikan nanti, tapi kita ucapkan terima kasih dulu kepada Dr. Ade Firmansyah atas pemaparan keahliannya di kontroversi pada malam hari ini. Terima kasih Dr. Ade Firmansyah sudah bergabung bersama kami. Pemirsa, tetaplah bersama kami di kontroversi. Kita dapat keterangan dari ahli psikologi forensik kemarin, Reni Kusumo Wardani, itu seolah memperkuat betul telah terjadi pelecehan seksual terhadap Putri oleh Joshua di Magelang. Tanggapan dari Mas Yonatan?
Yang pertama saya mau menghargai dulu setiap pendapat ahli hukum ya di dalam setiap mengemukakan pendapat karena itu tujuannya adalah untuk membuat terang. Namun izinkan saya di sini menanggapi apa yang disampaikan oleh ahli psikologi forensik begitu. Yang pertama saya mau mengingatkan secara formil ahli psikologi forensik ini pernah ditunjuk oleh Polda Metro Jaya dalam hal ini penyidik ya untuk mendampingi Ibu Putri sekitar bulan Juli kalau tidak salah tanggal 20. Kemudian berjalan sampai pada 12 Agustus ternyata peristiwa pelecehan itu dikeluarkan SP3. Artinya tidak ada. Itu. Jadi apakah keterangan yang disampaikan tersebut kredibel silakan publik yang menilai. Kemudian yang kedua terkait aspek material sempat dikatakan kemarin Ferdi Sambo ini terminologi orang Sulawesi begitu ya. Mungkin setahu saya itu Pak Ferdi Sambo ini orang Toraja bukan orang Bugis Makassar. Dan yang saya tahu orang Sulawesi itu baik-baik semuanya Mbak. Jadi untuk melakukan hal tersebut saya rasa orang Sulawesi tidak akan melakukan hal tersebut. Nah dari semua itu apakah ini kredibel? Sedangkan yang diangkat dibilang adalah pelecehan seksual ini patut ditindaklanjuti begitu ya. Tetapi kita lihat dari saksi kriminolog, ahli kriminolog mengatakan bahwasannya kalau perkosaan itu harus ada bukti visum. Dan itu sudah tidak ada. Dan ini juga bisa dikuatkan lagi dengan ahli poligraf yang mengatakan indikasi berbohong itu ada pada PC karena ada minus 25. Tetapi ada hal positif yang saya ambil di sini karena itu cukup memberatkan memberatkan FS maksud saya. Yang dikatakan bahwasannya adalah Ferdi Sambo memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Sehingga perencanaannya ini menjadi sempurna. Dan kemudian Ferdi Sambo ini dikatakan tidak memiliki rasa kepercayaan diri untuk mengambil keputusan-keputusan yang besar. Maka dari itu diduga ia diyakinkan oleh istrinya untuk melakukan pembunuhan berencana ini. Dengan menyuruh orang lain. Dengan melibatkan dengan orang. Dengan memanfaatkan relasi kuasa. Betul. Karena itu ini menyambung ini Mas Yonatan. Ya. Karena waktu kita terbatas ya, ngomong-ngomong soal menyuruh orang lain karena memanfaatkan relasi kuasa, ada pernyataan dari ahli pidana yang mengatakan kalau Barada Richard Eliezer ini sebagai alat maka bisa berpotensi untuk dihapuskan pidananya. Kita simak pernyataan selengkapnya. Itu adalah bahwa yang disuruh tidak bisa diminta perjawaban dan yang disuruh hanya merupakan sebagai alat berkaitan dengan alasan untuk penghapusan pidana. Kalau kita lihat ada yang dinamakan dengan daya paksa. Daya paksa itu timbul dari seseorang. Ada juga yang timbul dari suatu keadaan. Ya inilah yang dikatakan sebagai opermah itu ya. Keterangan ahli pidana membawa angin segar buat Richard Eliezer, Bang Iya Tommy? Mbak, kami mencatat bahwa ahli pidana yang menyampaikan tentang down player ini kemarin ahli dari Jaksa Penuntut Umum dan juga ahli yang dihadirkan oleh Ferdi Sambo. Berbicara soal down player, orang yang menyuruh melakukan tindak pidana melalui perantara, melalui orang lain dan orang lain itu disebut sebagai alat. Dan alat itu tidak bisa dipinta pertanggungjawaban pidananya. Ini juga disampaikan oleh ahli yang kemarin dan juga ahli hari ini Mbak. Jadi buat kami ini merupakan anugerah Tuhan Mbak. Jadi ahli yang pun yang dihadirkan oleh Ferdi Sambo mengungkapkan seperti itu. Tapi ahli yang dihadirkan oleh Ferdi Sambo juga menyatakan bahwa seharusnya tidak ada tersangka pembunuhan yang berstatus justice collaborator. Kita simak dulu pernyataannya. Itulah kenapa kemudian di dalam undang-undang itu yang namanya saksi pelaku dibatasi kepada kejahatan-kejahatan yang serius, yang potensi ancaman balas dari pelakunya itu besar. 1. Narkotika, 2. Terorisme, 3. Korupsi, 4. Pencucian uang, banyak di situ perdagangan orang termasuk kekerasan seksual. Bang Jamin, jadi benarkah Richard Eliezer seharusnya tidak mendapatkan status GC? Ya tentu kalau ada pasal yang disampaikan secara utuh, di pasal itu sebenarnya ada kaitannya dengan pengancaman terhadap orang yang jiwanya terancam ya. Jadi sebagai saksi jiwanya terancam. Nah klasifikasi itu yang masuk memberikan kepada GC ini kepada Baradae. Karena memang
jiwanya terancam kalau dia akan mengungkapkan kebenaran fakta yang sebenarnya, yang sudah sebenarnya ada rekayasa, lalu dia mau ungkapkan, dia ada ancaman yang cukup besar bagi keselamatan jiwanya. Nah, inilah salah satu faktor untuk menyelamatkan jiwanya supaya dia bisa mengungkap fakta yang sebenarnya. Itulah perlu ada pasal 5 tadi, salah satunya keselamatan jiwanya. Memang kalau dalam konteks pidana extraordinary crime, memang itu menjadi hal yang sangat penting karena untuk mengungkapkan suatu tindak pidana yang lebih besar. Nah, kategori pembunuhan berencana seperti ini karena pelakunya juga bukan orang biasa-biasa yang mempunyai, ini harusnya dianggap sebagai suatu tindak pidana yang bukan dalam kategori extraordinary crime, tapi sulit untuk pembuktiannya. Nah, karena sulit pembuktiannya, maka saksi yang terancam jiwanya untuk mengungkapkan sulit pembuktiannya patut menerima JC tersebut. Baik, berbicara soal terancam jiwanya ya, Mas Reza, kita tidak mendengarkan dalam fakta persidangan itu ada ancaman verbal yang diberikan Sambo ke Richard jika menolak perintahnya menembak Yosua. Sebaliknya ada WA Sambo kepada Richard itu seolah membuat Richard menanyakan gimana kamu, ada yang tidak nyaman tidak, kalau ada beritahu saya, begitu kan. Nah, apakah ketakutan Richard bahwa ia mungkin saja bernasib sama seperti Yosua jika menolak perintah Sambo itu adalah ketakutan yang valid dan bisa memperingan bahkan menghapuskan pidana Richard? Apakah itu objektif ataukah itu subjektif begitu ya? Kita tidak bisa lepas sama sekali dari konteks bahwa dua orang ini, yaitu Richard Eliezer dan Verdi Sambo, adalah anggota kepolisian. Di dalam organisasi kepolisian niscaya ada jiwa korsa. Itu adalah identitas mereka. Jiwa korsa ditandai oleh kesetiakawanan, kekompakan, kepatuhan, bahkan ada yang menyimpang, yaitu kesanggupan untuk menutupi kesalahan sejawat. Dengan subkultur yang menyimpang berupa code of silence, yaitu kebiasaan tutup mulut, atau jiwa korsa secara umum, maka bisa kita pahami. Betapapun seorang Verdi Sambo katakanlah tidak memberikan instruksi secara lisan, tapi posisi Verdi Sambo sebagai seorang jenderal bintang 2, sementara Richard Eliezer adalah sebatas seorang barada, maka bisa kita pahami daya tekan, daya paksa, daya intimidatif seorang jenderal bintang 2 terhadap barada tidak mungkin bisa dielakkan si barada. Oke, baik, kita berikan tepuk tangan. Sedikit saja, Mas Yonatan, kalau kita berbicara jiwa korsa, kita ingat ya betapa Richard Eliezer itu pernah mengatakan dia akan membela Bang Yos untuk terakhir kalinya. Sejauh ini Anda melihat dari fakta persidangan Richard Eliezer konsisten berbicara jujur? Sampai saat ini kami masih melihat Richard berkata dengan jujur dan itu terus kami berharap penuh kepada Richard karena sudah tidak ada lagi tempat kita berharap khususnya di dalam persidangan ini selain kepada Richard dan jaksa serta majelis hakim. Dan kalaupun Richard dihapuskan pidananya meskipun ikut menembak Yosua, apakah itu bisa diterima oleh pihak Yosua? Jika memang terbukti Richard tidak bersalah dan memang betul di bawah tekanan untuk melindungi dirinya, kami bisa menerima. Oke, baiklah. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di kontroversi pada malam hari ini. Pemirsa, sidang yang sudah bergulir sejak Oktober lalu telah mengungkap berbagai fakta. Keterangan para ahli pun sedikit banyak semakin memberikan titik terang dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Selanjutnya setiap terdakwa akan menghadirkan saksi yang dapat meringankan mereka. Kita nantikan kelanjutannya. Demikian kontroversi, saya Zilvia Iskandar pamit undur diri.